Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi terkait inverse. Minggu kemarin kan kita udah belajar tentang determinan. Nah, materi kalian itu butuh si determinan buat nyari si inverse. Kalau misal materi kemarin masih ada yang kurang paham, bisa ditanyain ke saya atau ke temennya yang udah paham. Kita mulai aja ya. Di materi kali ini tuh kita bakal bahas pengertian inverse matrix, sifat-sifatnya. Terus inverse ordo 2x2 sama 3x3 tuh cara ngitungnya gimana. Terus yang terakhir ada latihan soal buat ACT kalian. Yang pertama, pengantar inverse. Inverse matrix itu apa sih? Nah, inverse matrix itu di sini artinya kebalikan dari suatu matriks tertentu. Misal AB kali BA itu nanti hasilnya matriks identitas. Nah, matriks B disebut matriks inverse A. Ditulisnya tuh A pangkat min 1. Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular. Sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Nah, inverse matriks itu ada yang order 2x2 sama 3x3. Kalau mau nyari inverse dari matriks itu tuh dia cuman bisa pakai ordo yang sama. Kalau misalnya kalian mau nyari 2x1 atau 1x2 itu nggak bisa. Itu harus diubah dulu biar ordonya itu sama. Selanjutnya sifat-sifat inverse. Di sini tuh ada 5. Yang pertama itu A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, ini tuh cuma nuker baris sama kolom, dia tuh nggak ngubah elemen sama sekali. Terus yang kedua itu A kali B, matriks A kali B di dalam kurung inverse. Itu tuh sama dengan B inverse dikali A inverse. Terus yang ketiga itu ada A inverse di inversin lagi. Itu tuh hasilnya A. Kenapa? Nah, ini tuh kenapa hasilnya A? Karena kan ini kan inverse, ini kan udah inverse, terus diambil inverse lagi. Itu tuh hasilnya bakal balik ke si A ini. Nih, misal kayak 1/2 inverse, itu kan hasilnya 2. Terus ini tuh 2 diinversin lagi. 2 pangkat min 1. Itu hasilnya bakal 1/2. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, udah diketahuin A, terus udah diketahuin A inverse-nya, terus ditanya kayak gini, itu tuh hasilnya tinggal jawab aja yang A, karena dia bakal balik lagi. Terus yang keempat, jika XA sama dengan B, maka X sama dengan B kali A inverse. Terus yang kelima, ini tuh 4 sama 5 itu mirip-mirip, tapi sebenarnya tuh beda. Yang kelima itu jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Ini kan dia di kiri. Jadi inverse-nya tuh juga di kiri. Kalau misalnya dia posisinya di kanan, dia inverse-nya juga di kanan gitu. Terus ini rumus inverse-nya. Selanjutnya kita nyari inverse ordo 2x2. Nah, bentuk matriks ordo 2x2 itu kan kayak gini. Buat nyari determinan A dari matriks ordo kali 2 itu A dikali D dikurang B kali C kan. Terus matriks A ini memiliki inverse jika determinan tidak sama dengan 0. Kalau misalnya determinannya 0, berarti dia nggak punya inverse. Nah, rumus inverse-nya itu kayak gini. 1 per determinan A dikali D min B min C sama A. Ini langkah-langkahnya. Pertama itu kita hitung determinan pakai rumus ini. Terus pastiin determinan itu bukan 0. Terus yang tadi matriks itu diubah jadi bentuk matriks adjoin pakai rumus yang ini. Terus selanjutnya baru kita bisa hitung inverse matriksnya. Nah, di sini kan misal kita punya matriks A 2 3 1 4. Nah, ini dihitung determinannya. Determinannya itu sama dengan 5. Nah, ini kan 5 kan nggak sama dengan 0 kan? Kita bisa lanjut ke step selanjutnya.
dibentuk matriks adjoin. Jadi tuh biar gampang cara ngubah adjoin di matriks 2x2, yang ini itu tuh dibalik aja. Nih kan jadinya 4, 2 kan, ditukar posisinya. Terus yang ini ditambahin minus. Jadi hasilnya itu 4 min 3 min 1 2. Terus baru dimasukin ke rumus inverse matrix. Kan 1 per determinan sama dengan matriks adjoin ya. Nah, terus jadi ini tuh 1 per 5, karena kan determinannya 5, dikali 4 min 3 min 1 2. Hasilnya itu segini. Tuh. Terus kita lanjut ke inverse matrix order 3x3. Kalau yang 3x3 ini agak ribet karena kita harus pakai minor cofactor. Jadi kalian benar-benar harus paham dari materi yang sebelumnya gitu, karena materinya lanjutan. Kan bentuk matriks order 3x3 itu kayak gini. Sama kayak yang bentuk 2x2, determinan matriks A itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, terus kalau determinan 3x3, ini kan saya pakai, kalau di PPT kemarin ini saya pakai cara yang pertama ya. Kalau misalnya kalian lebih nyaman pakai cara Sarus atau minor cofactor, itu nggak apa-apa karena hasilnya sama aja. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama hitung determinan. Saya pakai rumus yang ini. Terus pastikan determinan tidak 0. Kalau misalnya 0, dia nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Terus hitung matriks cofactor, baru ditranspose. Habis itu kita baru bisa nyari inverse matrix. Nah, di sini kan kita punya matriks A 1 2 3 0 1 4 5 6 0. Nah, ini saya hitung determinannya. 1 kali 1 0. Kan saya mau ambil yang baris ini ya. Nah, berarti ini dicoret. Nah, ini 1 dikali 1 0 dikurang 4 kali 6. Nah, terus ambil lagi yang 2. Terus ambil lagi yang 2. Nah, ini dicoret. Berarti 0 kali 0 dikurang 4 kali 5. Terus selanjutnya itu ditambah, ini kan diambil, tambah 3 dikali 0 kali 6 dikurang 1 kali 5. Nah, ini nanti ketemu determinannya. Determinannya min 24 ditambah 40 dikurang 15. Hasilnya tuh 1. Kan dia 1 itu nggak sama dengan 0, berarti dia bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, biar gampang cara hitung cofactornya itu pakai rumus ini. Nah, ini tuh cara tahu huruf-hurufnya itu kayak gini. Si 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, 0 itu D, 1 itu E, 4 itu F, 5 itu G, 6 itu H, 0 itu I. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumus ini. Daripada kalian nyari satu-satu minor cofactornya kayak di pertemuan selanjutnya, itu kan ribet. Mendingan pakai rumus kayak gini aja langsung. Nah, ini hasilnya diketahuin. Matriks cofactornya itu minus 24, 20, minus 5, 18, minus 15, 4, 5, min 4, sama 1. Terus kita lanjut ke step selanjutnya, di transpose. Transpose itu kan yang tadinya baris, kan ngubah matriks yang tadinya baris itu jadi di kolom kan. Nah, ini kalian ubah deh.
kan min 24 jadi di sini, terus 20 jadi di bawah, min 5 di sini. Terus dia yang tadinya di kolom kedua itu dia naik jadi baris kedua. Begitupun selanjutnya. Nah, terus udah ditranspose, kita baru bisa hitung inverse matrix pakai rumus ini. Jadi rumus inverse matrix buat matrix order 2x2 sama 3x3 itu sama. 1 per determinan A dikali adjoin A. Ini kan jadi inverse matrix dari A itu 1 per 1, karena kan tadi determinannya 1. Terus ini dikali adjoin A. Adjoin A itu didapat dari sini. Nah, ini hasilnya karena 1 per 1, jadi kan ini kan dikali 1 ya, jadi hasilnya tuh tetap gitu. Terus ini latihan soal buat ACT kalian. Jadi nanti ACT kalian itu pakai ada 5 soal. Ini Pak harus pakai cara yang udah saya jelasin tadi gitu. Terima kasih. Terus ini buat LA kalian itu buat kayak yang tadi inverse itu kan kalian hitungnya ACT buat praktikum minggu 4 ini kan hitung manual ya di kertas, kalau enggak di Word. Nah, ini tuh diimplementasiin ke program buat LA-nya. Pertama itu kita import Java IO sama Java Swing. Terus ini saya ngebuat public class L4. Kayak biasa, public class ini disamain sama kayak nama filenya. Habis itu pakai buffer reader. Ini buat biar bisa baca input dari user. Terus ini saya buat fungsi matriks 3x3. Jadi tuh di codingan saya ini cuman bisa ngitung inverse dari matriks 3x3. Kalau misalnya kalian mau nambahin biar bisa ngitung inverse dari matriks order 2x2 itu nggak apa-apa, asalkan yang 3x3 ini nggak hilang. Terus ini buat perulangan, buat masukin elemen matriksnya. Habis itu dicetak di sini kayak ini pakai fungsi ini. Terus habis itu kita ngitung kofaktor. Rumusnya itu kayak gini, nanti dia di print. Kalau di PPT itu kan step keduanya itu kan hitung determinan dulu, baru ngitung kofaktor kan. Cuman kalau di codingan saya ini tuh ngitung kofaktor dulu, habis itu ngitung adjoin, baru yang terakhir tuh determinan. Nah, ini ngitung adjoinnya itu kayak gini. Terus ini tuh buat ngitung determinannya. Kalau misalnya dia determinannya itu bukan 0, dia bakalan ngeprint hasil inverse matriksnya. Kalau misalnya dia sama dengan 0, dia bakal ngeprint tidak ada hasil inverse-nya karena matriks singular. Kalau misalnya di run itu nanti hasilnya kayak gini. Ini kalau determinannya itu sama dengan 0. Benar ya, tidak ada hasil inverse karena matriks singular. Coba di run lagi. Nah, ini kalau misalnya dia determinannya bukan 0, dia tuh bakal keluar hasil dari inverse matriksnya. Udah sih untuk LA-nya itu kayak gini doang. Terima kasih, selamat mengerjakan.